Assalamualaikum Bolo, berjumpa lagi dengan Cinta Farm Blora. Kali ini kita bertamu ke Pondok Etawa Blora. Kita ketemu langsung dengan ownernya Mas Eko Pondok Etawa Blora. Mas Tulus pripun kabar? Alhamdulillah Mas. Suwe Sehat, suwi banget gak dolan mrene. Sana 5 wulan ya Mas kayak mboten mriki. Katanya selesai banget Mas. Kayak musim hujan tahun 1 tahun. meh setahun gitu Mas. Tenake pripun lancar Mas Tulus? Alhamdulillah, itu syukuri Mas. Mas ya iki penjualan rondok sepi ya Mas, rondok kecut. Tak rasa-rasa kayak ngoten Mas Eko. Semua sektor Mas. Ini enggak khusus di domba, kambing seni pun sama. Mungkin bedanya gini. Nih di ngapunten ya Mas untuk kambing pedaging yang lain ketimbang kambing seni, PE seni. Nih seni itu mungkin penurunan harga tidak, tapi sepi. Tapi nih kambing pedaging biasanya nih seperti ini kan ada penurunan harga. Bener, bedanya di situ. Lebih stabil kambing seni sebenarnya, cuma sepi. Yo podo ae nih dibolak-balik nih. Nih niat maksud didol ya tetap turun nanti harganya. Gitu. Jadi memang di kambing seni harus ada tahu momen menjual, momen untuk beli itu harus tahu. Bener Mas Eko. Bahkan ada teman-teman yang lain itu misalnya tak kira itu cuma daging tuh Mas Eko, ternyata ini Mas Eko juga menyaksikan bahwa seni pengaruh. Ada juga itu juga Mas, yang susu pun itu juga semua sektor peternakan hampir menyeluruh saat ini. Dan sektor-sektor lainnya juga mungkin, apalagi ini sektor lain. Kayak iya Mas, aku soalnya kan, Mas Eko kan full di peternakan, bisa hidup full di peternakan. Aku kan belum bisa Mas. Kalau aku masih ada sektor lain yang aku kerjakan. Dan ya, itu mungkin sama aja rasanya Mas. Mungkin jenengan pun bisa, cuma belum. Bentar cukup. 2025 Mas Eko, per tanggal 1 Mas Eko, itu pajak juga naik Mas Eko. Nggak tahu kalau ke Mas Eko ngaruh nggak? Kalau nek kula sih sebenarnya gini Mas, nek ngomong nih hal kambing ya Mas. Ya, semua yang ada di kambing itu bisa menghasilkan. Misalnya orang ternak, namanya orang ternak saat ini itu kan harus ada bisnisnya, jangan diternak saja. Nek kita beternak, kita hasilnya dari peranakan. Betul. Nek kita bisnis, apapun yang ada di kambing itu bisa kita manfaatkan, maksimalkan jadi uang. Salah satu contoh, nek ngomong nek kambing PE ya Mas, misal satu indukan, kebetulan produk susunya bagus, keluar peranakannya yang tidak bagus atau cukup jelek lah ngomong ekonomis, bisa kita cembenya kita akali, kita kasih susu bubuk, nanti untuk susu induknya kita jual. Itu kan sudah ada peningkatan harga. Jadi ngomong nih cembe ekonomis, misalnya nih metune elek ya sampai lepas sampai paling piro Mas 2-3 jutaan, tapi nih kita bisa diakali seperti itu, mungkin omset kita akan naik. Mungkin dari kotoran bisa kita olah atau sembarang barang, intinya di kambing itu bisa dijadikan bisnis. Iya, berarti intinya itu kita sebagai peternak harus sekreatif mungkin ya Mas. Harus dituntut saat ini Mas. Makanya kenapa ngapunten orang Jawa ternak kambing itu jarang maju. Karena dia beternak bukan berbisnis. Itu. Ya kok nek wayadol wedhus ndekne nek ngenteni butuh. Nggak mikir saat ini harganya turun apa naik, dia butuh uang saat ini ya dijual saat ini. Nah itu kan perkembangannya yang kurang bagus nanti. Nek di ternak apapun saran saya harus tahu pasar pertama, terus tahu momen itu kan sebenarnya nggak harus di kambing PE Mas. Kambing pedaging pun kan ada momennya. Iya sama. Misalnya momen itu Adha atau momen orang pas kabar panen nih uang tani itu kan harganya biasanya naik, itu harus dijual. Gitu. Nah kalau di Pondok Etawa sendiri nih Mas Eko. Mas Eko itu aliran income-nya itu bisa dari apa aja sih selain jualan kambing kontes ya? Kita susu Mas. Susu. Di kambing Etawa kan tetap susu. Susunya dijual gitu? Susunya dijual, kita buat rasa-rasa, terus bahkan ini Mbak Wedok baru mulai buat es krim dari susu Etawa. Es krim dari susu. Terus es lilin. Es lilin dari susu Etawa untuk jajanan anak SMP atau SD. Ini nanti kita setorkan ke kantin. Itu salah satu. Terus yang kedua kita di peternakan kan butuh obat. Saya sendiri kan nggak bisa lepas dari obat, peternak apapun. Jadi ketimbang aku tuku konjobo, mending aku melok dodolan sekali ya. Mantap. Jadi minangane batine obat bisa ngobati wedhus ya, Mas. Itu dijual Mas, offline atau online itu obatnya? Offline bisa, online bisa. Akun Shopee kita itu Pondok Etawa Blora.
Pondok Etawa Blora akun Shopee nggih. Shopee itu bisa COD Mas. Nggih. Jadi Sekarang teman-teman minat biar cek aja di Shopee toh. Monggo silakan Mas. Terus apa lagi Mas Eko? Yo nek saya mungkin itu terus jual beli Mas. Jual beli kambing nih. Kita kan biasanya rata-rata permintaan terbanyak saat ini kan beli paket kawin atau indukan. Lah itu nanti kita buai dengan pejantan sing unggulan. Pejantan unggulan dari kita itu wajib juara. Selain dari spek ya harus berprestasi. Soalnya nih ngomongnya apik kanggo awake dhewe urung tentu apik kanggo wong akeh Mas. Tapi nek sudah ada prestasinya berarti sudah diakui juri. Ya wis apik mestine kanggo wong akeh nek kita gitu. Jadi pejantan di Pondok Etawa Blora harus kelas kontes. Masih indukannya kelas ekonomi sekalipun tidak ada masalah. Nanti kan kita bisa silangkan untuk memperbaiki genetik. Jadi sing tumbas lah nanti yang nerima no bahasa Jawa nih Mas. Wah aku tuku indukan rego 4.000, anaknya kok wis sak ndure induke, harga jualnya sak ndure. Induke itu kan sudah nilai ekonomisnya sudah meningkat. Bener. Terus ini lagi Mas Eko, ada satu sih yang saya tahu tapi belum disebut Mas Eko, itu salah satu aliran income-nya itu kan dari YouTube ya Mas Eko? Iya betul. Itu Mas Eko kok bisa punya ide buat YouTube itu pas jenengan sudah ternak atau sebelum ternak udah punya YouTube Mas Eko? Belum Mas, sama sekali. Diternak dulu, sejalan baru buat YouTube. Nah itu inspirasinya seperti apa kok? Ya orang inspirasi sih Mas. Oh gawe gitu ya? Kalau tutorial waktu konten pertama itu tutorial ngedusi wedhus Mas. Ngedusi wedhus, ngamuk ae pokok tak video tak upload. Terus loh kok loro sing nonton wis 1000. Iki tenan ora terus beberapa hari tambah lagi 2000. Padahal kula ngomong saenake dhewe Mas. Mic yo rong duwe, stabilizer pokoknya direkam, diupload. Komenannya banyak. Oh, berarti YouTube ini bahasanya nih kita sendiri peternak ya Mas bisa mengenalkan produk kandang kita. Nah itu dia ajang promosi sing cepet ketimbang mungkin lewat ngapunten radio dan lain-lain itu kan berbayar semua. Jadi saat ini kan rata-rata untuk para peternak rata-rata golek rekomendasinya dari YouTube. Bener Mas, kita manfaatkan. Itulah mungkin yang manfaat dari YouTube itu besar sekali tanpa kita tahu. Ya betul Mas. Bahkan 1 tahun terakhir ini kita penjualan kambing full dari YouTube dan TikTok. Hanya dua media sosial itu yang kita pakai. Jadi jenengan nggak pernah ini Mas Eko posting di Facebook ini jarang Mas. Dijual jarang kambing spek gini dia ada gitu. Bilang kan itu tapi kita jarang. Memang 1 tahun terakhir ini pure kita jual beli dari YouTube dan dari WA Mas, karena banyak kan kadang orang japri ke saya entah itu tanya-tanya dan lain sebagainya dari YouTube sumbernya atau dari TikTok, itu kita save kontaknya. Jadi di kontak WhatsApp saya itu ada sekitar 2000 kontak HP yang aktif dan semua adalah peternak. Itu bisa kita manfaatkan untuk jual beli. Berarti jenengan ini nggih update story di WA, ada yang minat, ada yang nyantol gitu nggih. Betul, rata-rata gitu malah. Kebanyakan saat ini ya sumbernya dari YouTube dan TikTok. Meskipun jenengan nggak nulis ini dijual tetap banyak yang nawar Mas. Saya kadang nanya, kadang kecocok dikirim. Toh kan kita ngirim kambing bisa COD Mas. Jadi kambing sampai dicek secara fisik bagus, tidak ada cacat, baru dibayar. Nek nggak cocok dikembalikan lagi. Tapi hanya berlaku sejauh kok. Gitu. Nah luar Jawa belum ya? Kasihan nyawane kambingnya sing sakake. Betul Mas Eko. Jawa pun ini sing resiko seberat saya loh Mas, bukan pembelinya. Dan ini Mas Eko, sebenarnya saya cukup ini sih suka dengan konsep Mas Eko. Artinya ngingu gak makna adol iki nak pas waya adol terus diposting gitu ndak gitu. Jadi emang bener-bener bisnis ini dibangun. Bener-bener kita sing perlu dimaksimalkan kita maksimalkan Mas. Bener-bener di branding gitu Pondok Etawa. Yo saat ini banyak kalangan milenial yang suka ternak. Saya selaku peternak milenial juga merasa bangga Mas. Cuman yang disayangkan kenapa peternak milenial itu tidak bertahan lama di kambing atau cuma iseng-iseng ngingoni wedhus dan sebagainya, kita tidak tahu alasannya. Yang jelas sepengalaman saya, sepengetahuan saya di 1-2 tahun usia beternak paling wis stop. Itu sing disayangkan sebenarnya Mas. Padahal
peternak milenial itu kan sekarang sudah zaman medsos mas, jual kambing nggak perlu nggone pasar, Bener. terus nawakne kambing nggak perlu nggone pasar, cukup kita posting. Bahkan blantik wae sing skalane offline saat ini tetap apa ya, omsetnya menurun karena media sosial. Hari-hari ini Mas Eko itu bener-bener hari apa ya, penentuan. Jadi harus lanjut ternak apa wes. Kenyataannya emang seperti itu sih. Jadi Padahal banyak memang kita jalani dengan konsep ilmu yang diperhitungkan dari awal ya happy saja mas. banyak yang seangkatan saya Mas Eko itu ya do Breteli, seleksi alam Mas Eko. Betul. Ya moga-moga awak dhewe terus jalan. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa Jalan. survive nggih. Mas yo iki engko sambarane mbak iki biyen itu ku lho yo. Nah, makan ini jadi kan enggak memperhitungkan, maksudnya kan gini, jenengan kalau jual kambing kontes itu kan pasti jauh di harga di atas harga daging tuh Mas Eko. Akhirnya pakannya suara sah mikir jadi bukannya begitu. Sebenarnya nek ngomongnya kambing kontes gini mas, itu ranahnya kan sudah hobi. Ya. Nek jenenge wis hobi, jarang ono hobi yang menguntungkan. Rata-rata rugi. Mas. Rata-rata nek ngomong hobi-hobi apapun itu pasti sebagian banyak kan rugi mas. Ya, karena seneng ya. Karena dia seneng. Jadi nih kita ngomongin kambing kontes itu ajang promosi juga mas. Jadi nih pesan untuk pemula, memang nanti di channelnya Cinta Farm Blora mas ada salah satu peternak pemula khususnya di PE. Jangan berambisi main di kontes dulu. Pertama biaya rawatan kambing kontes itu mahal. Yang kedua pemilihan bibit harus benar-benar selektif. Kadang ada cempene bagus, dirawat gedene jelek. Bisa gitu. Iya. Itu karena apa Mas? Perawatannya salah atau gimana? Mungkin genetik dan perawatan. Jadi pas cempe kelihatan bagus. Gedene biasanya gitu malah ya? jelek. Itu. Dan rata-rata kambing sing podium saat ini, podium nasional di kelas B dan A, itu rata-rata cempene ora doyan wong Mas. Gitu. Biasa-biasa saja. Karena dia punya genetik yang bagus. Ada kan dua genetik mas di PE. Ada genetik yang cempene bagus, gedene hilang. Ada yang genetik cempene kurang, nanti gedene bagus. Nih, saya mending pilih yang kedua. Yang penting akhirnya bagus ya. Akhirnya kan bagus. Toh harganya kan relatif murah karena nih di kambing PE kan yang menentukan harga dari spek tadi mas. Itu. Berarti cempenya bagus, gedenya bagus juga ada gitu. Jarang ada mas. Bahkan sampai saat ini saya belum pernah nemui ini ngomongnya kontes ya mas, juara dari kelas E. Untuk kontes pertama kan kelas E sampai kelas A juara terus itu jarang, belum pernah mal selama 6 tahun belum ada. Nah, itu tapi ada cara untuk mendeteksinya, memprediksinya itu ada mas? Itu feeling mas, feeling ya? Feeling dan pengalaman kita tentang keranda itu tadi. Kan ada keranda-keranda tertentu atau genetik tertentu yang mempunyai ciri khas seperti ini, itu mungkin ya mas, nanti sambil jalan bisa dipahami sedikit-sedikit. Jadi teori ini tuh nggak ada ya mas? Nggak ada mas. Di PE itu ono buku yang bisa diwaca jadi pinter. Di PE itu cara hitung-hitungan bisnis gini mas, kita 2 kali 2 bisa 4, 2 tambah 2 bisa 4 gitu, 2 tambah 2 bisa 0, atau 2 tambah 2 bisa 100. Itu jadi nggak ada ilmu yang tepat, makanya dijuluki kambing seni. Apapun ada serba misteri mas, serba misteri. Kita ada contoh-contohnya mas, kecilnya itu jelek, gedenya ya kebetulan kita bawa ke kontes di juara. Nah terus untuk Mas Eko sendiri tuh sebelum memulai ini semua itu Mas Eko, jadi kan ada yang ngajarin enggak? Ada yang gurunya ada enggak? Enggak ada, saya otodidak, cuma saya sering ke kandang. Saya itu orangnya paling nekat dan duwe karep, yo paling nekat mas. Jadi waktu saya ternak awal-awalan yo mungkin di kambing PE kan bahasanya gini ya mas, tidak ada standar harganya. Jadi misalnya ada kambing 5 juta, jangan beli di harga 20 juta, itu sah-sah saja. Asal podo sepakatnya gitu? Iya, asal sama sepakatnya. Makanya itu waktu awal-awalan saya sering kapusan mas. Kambing yang layaknya di daging, tak beli harga yang layaknya untuk konten. itu sering sekali mas. Jadi terus waktu itu ya nek ngomongnya rugi banyak mas, puluhan mungkin hampir ratusan ya ngomongnya rugi dihitung. Tapi nek aku stop neng kerugian itu ya wes cukup sekian.
rugiku hilang mas. Nek saya kan tipikal orangnya yang nekat, jadi rugiku kondi harus tak cari. Jadi ketemulah akhirnya, mungkin kurangnya pengalaman saya sharing-sharing ke peternak yang sudah berjalan. Itu sangat penting mas. Aku jadi ada ide mas Eko. Yeah. Idenya tuh gini, kalau misalkan di bidang mobil itu ada jasa inspeksi mobil. Jadi misalkan mas, aku harus untuk mobil bekas, aku gak mudeng mobil. Ya. Dengan mudeng, aku ngejasani sampean. Mas aku tolong cek mobil ini kondisinya nggak piye. Ya. Aku bayar jenengan misalkan 150 atau 200 tergantung ya, mobil. Betul. Itu ada gak mas kayak kode mas? Di kambing PE enggak ada. Enggak ada. Bagus itu mas kalau enggak ada. Untuk mendampingi teman-teman pemula mungkin daripada rugi akeh. Enggak ada mas. Nek di kambing PE mungkin saran saya ke peternak pemula ya sering main ke kandang. Terus mungkin yang kedua, jangan berambisi jual kambing mahal, jangan berambisi main ke kontes dulu. Kadang rata-rata peternak pemula khususnya di PE mas, dia kan terkecoh iming-iming dari YouTube. Wah jual sampai harga 5 juta 10 juta terus ning kontes juara. Juara di kontes itu loh mas, belum tentu orangnya sukses di peternakan. Banyak maksudnya yang gimana itu mas? Artinya gini, misalnya saya punya kambing juara di kontes sering ya mas. Ya. Untuk manajemen keuangan di peternakan belum tentu saya sukses loh mas. Kadang saya bisa ngapunten, bahasa kasarnya bisa bangkrut di peternakan. Nggak menjamin juara di kontes itu terus sukses di peternakan, nggak ada yang menjamin seperti itu. Jadi tolak ukur pemula rata-rata nek wes juara berarti wes sukses. Anu ternak itu nggak ada yang menjamin. Nek saran saya mending sing hitung-hitungannya masuk di logis, misalnya beli indukan 45 juta. Nanti dikawinke dengan pejantan sing bagus, mbok menawa nanti hasil peranakannya di atas spek induk. Titik terendahnya sekalipun keluar jelek, nih indukannya harga murah kan kita tetap 2 kali 3 kali peranakan harus kembali modal gitu. Nih indukan contoh misalnya indukan di angka 20 juta. Misalnya ini keluarnya jelek, kebetulan harga 2-3 jutaan. Kapan baliknya mas? Bener mas Eko. Nah ya toh. Terus ini harga 5 juta misalnya keluar harga 1,5 ya lah, rasa marah larang-larang. Itu 3 kali peranakan sudah kembali. Iya. Dan ini mas Eko, ngomong-ngomong soal ini ya, indukan betina atau indukan jantan ya. Teorinya itu kalau saya baca kan, kalau kambing atau domba itu bapaknya melu anaknya melu bapaknya 70% 80% itu kan. Tapi kenyataannya saya ngingoni yuk ndak seperti itu mas. Jadi teorinya piye ta malah dominan di induk mas. Iya. Ya memang nih di peternakan teori itu penting mas. Tapi teori itu tidak selalu benar. Ya kenyataannya kan gitu. Kadang lagi ada kambing katanya nih kawin saat ini ditunggu 1 siklus 21 hari nggak minta lagi, berarti hamil. Kenyataannya berbeda. Kadang ada kambing bunting birahi, kan sering terjadi seperti itu. Kalau kayak gitu tuh gimana mas? Ya, kambing ya nih saya selamat dilihat secara fisik belum kelihatan kambing itu bunting, pokok birahi tak kawin gimana. Pernah kemarin mas Doro itu bunting 3 bulan, kebetulan birahi, tak kawin lagi. Saya ngomong bunting 3 bulan karena setelah saya kawin kan 2 bulan kemudian wis mana. Artinya kan berarti tak kawin kondisi wis bunting. Itu. Tapi aku gak ngerti udah sih bunting pura kula mamang bahasane mas. Yo birahi tak kawin ki wae ngono ya. Ya iku kan ora ono teori nih mas. Terus apalagi mas Eko, menarik nih yang aneh-aneh di luar teori gitu. Wadah. Kata di luar teori itu banyak sekali. Kalau misalkan kalau harusnya kan usia 3 bulan kan kambing udah turun, terus nggak turun pernah ngalamin enggak kayak gitu, kasus kayak gitu? Nih Doro biasanya itu nih pengalaman saya mas di angka 3,5 bulan lah. Titik aman ini 3 bulan mungkin ada kan Doro yang mungkin genetik kambingnya kecil jadi nggak terlalu kelihatan. Ini 3,5 bulan kan ya sak kecil-kecilnya harusnya nih dirabah kan harus ketorong gerenjel bahasan kantongannya susu tadi itu mungkin sudah mulai kelihatan. Gitu. Kalau anu mas, mau lanjut dulu. Buatan pripon. Aku ada lagi nih, ada kasus dari teman. Bunting tiba-tiba hilang itu gimana itu? Emang karena nggak bunting atau emang bisa hilang beneran? Nek jare-jare ini mas, nek teori ini kan gini gitu. Misal kambing sudah dikawinkan, dan itu sudah benar-benar bunting. Bunting muda biasanya mas, bunting 1 sampai 3 bulan, sampai 2 bulan atau 1 sampai 3 bulan. Itu kadang indukan nutrisinya kurang, nutrisi pakannya kurang.
itu opo ya Mas nek ngarani ya dari dokter itu intinya ya Mas, inti bahasa kasare wong kula kan peternak otodidak tanpa ilmu. Dan pengalamannya banyak. Jadi nek kalau sempat curhat kali dokter itu katanya Mas nutrisi kurang akhirnya perut atau apa itu ngelebur janinnya sendiri. Akhirnya terbuang dengan air kencing. Secara teorinya gitu, tapi ini ilmu awannya ini jelas nih saya enggak tahu. Itu penjelasan dari dokter seperti itu. Tapi enggak terlihat seperti keguguran keluar dari Mas, jadi keluarnya lewat air kencing karena nutrisi pakannya kurang. Makanya disarankan kalau indukan bunting itu nutrisi pakannya harus cukup. Betul, harus cukup. Beda nih konsep orang kuno. Jare nek wedhus bunting ora lah dicombor, pakane sithik ae. Modune malah dicombor sekalian. Karena kuatir nih kegedean ning jero weteng ora iso mana. Angel Mas, gede banget. Aku ngalami tak kayak opo ayo kok anake sama. Wedi kegedean iki angel. Gede iki wangel ta. Justru nih pengalaman saya mending pasca bunting nutrisi dicukupi. Kalau janinnya di dalam perut sudah besar, otomatis keluar dia ya cepat besar Mas. Kunci kambing nanti jumbo ndake pertama tetap dari genetik. Yang kedua, pasca dia di kandungan itu seperti apa perawatannya? Masih ketika masih di kandungan atau kandungan? Nek wis metu kok kandungan misalnya genetik besar Mas. Pakannya kurang otomatis metune cilik. Nah itu nanti dia akan dampak ke pertumbuhan selanjutnya. Betul. Nek saya mending di dalam perut kita setut nutrisi yang bagus, keluar cemene besar. Nek jatah wedhus ora iso ngetokno anake Mas, itu memang trouble di kandungan, bukan kok orang dari pakan dan sebagainya. Menurut saya seperti itu Mas. Iya. Masih bisa dibantu lah kalau diolor kan iso Mas. Terus ada lagi Mas kok. Ini zaman dulu kan ceritanya itu kambing atau domba itu bisa meteng meskipun nggak kawin. Istilahnya kayak shot nang meteng itu. Gimana kalau menurut Mas Eko? Saya pernah pengalaman Mas kemarin baru sekitar belum ada 1 tahun. Saya ndak rumangsa ngawin ke betina, dan waktu itu betinanya memang sudah laku. Karena di sini kan paket kawinnya di USG Mas. Misalnya mau dikirim di USG dulu, kalau sudah positif di USG baru tak kirim. Nah waktu itu wong orang kawin ya orang arah tahu USG sih Mas. Sampai 3 bulan kok gak birai-birai wedhus iki. Akhirnya tak USG dan bunting. Nah, di selang 2 bulan bener kambing itu beranak Mas. Kambing itu beranak, terus alhasil kebetulan lorong anak Yugandara. Tapi saya nggak pernah ngawin ke. Mungkin pas tak jemur, pas tak dusi kecolongan kan ngerti gitu Mas. Nek sepengalaman kula selama 6 tahun beternak belum pernah Mas ngalami kasus seperti itu. Atau mungkin pas angon bareng-bareng mbek wedhus tanggane kan ora ngerti. Atau kadang indukan dikawin anaknya sendiri. Kan kadang orang Jawa kan metodenya dikoloni sih Mas. Nggih. Bisa jadi anaknya umur 7 sasi wis iso ngawin iki. 6 bulan saja sudah bisa membuahi Mas untuk kambing. Berarti kudu dipisah. Betul. Loro kok meteng jere kosong gitu. Ya, tapi nak pemahamanku logikaku nak spermane ora ketemu sel telur ya ora iso meteng. Harusnya kan secara teorinya seperti itu. Tapi nyatanya masih ada peternak yang memang ngomong seperti itu Mas, kira kosot kok meteng kan gitu. Kecolongan iku Mas mungkin. Tapi emang nak domba lagi birahi itu sing bejantan Mas, kambing ya. Iku memang sekuat tenaga piye carane iso ngawini sing wedok. Oh gitu. Nggih, kok kandang ajur Mas. Ajur Mas. Ajur. Berarti saya nganu ya. Sing kayu iso gede-gede kuat ajur Mas. Wis nekat tenanan kok. Ada yang birahi dia ngamuk. Oh, dia ngamuk. Oh, tapi ini diawur sak kamar Mas. Ya dikawini. Dikawin tetep ya. Maksudnya enggak ngamuk. Yuk, ndak ngawini terus nanti keselan malah tuh Mas. Pokoknya ini bareng ngawin cukup. Nggih. Tapi nak wedok isih berkawin Mas, wedok engko isih ketok menunjukkan tanda-tanda birahi dhewe isih pengen anu. Oh, gitu. Nggih. Wis rusak kandang nak koyo ngono kuwi. Men aku gak koloni Mas, soalnya sithik. Nggih. Kalau ini Mas Tulus juga YouTuber dari Cinta Farm Blora. Panjenengan nek suka diternak kambing maupun domba ya Mas, khususnya domba Mas, kalau khususnya saya di domba, monggo di subscribe channel YouTube-nya Mas Tulus dari Cinta Farm Blora. Ya wong podo YouTuber ya Mas, saling melengkapi. Wong aku yang njaluk penontonnya Mas Tulus tak kon subscribe channelku, semoga sebaliknya. Di subscribe Cinta Farm Blora ya Mas. Cinta Farm Blora Mas. Nanti link
Link untuk YouTube-nya kita taruh di deskripsi bawah Ya. ataupun di kolom komentar, nanti kita sematkan. Nah itu jadi teman-teman Cinta Farm, hari ini tuh saya ke sini Mas Eko, ke Mas Eko itu dolan, nggak tahu harap ngomong apa, pokoknya dolan aja Mas kayak konten bareng, ngomong ngalor ngidul gak apa-apa. Malah biasanya aku ngomong dhewe Mas, iki ono sing nakoni tenan. Iya, Mas. Biasanya kalau Mas Eko ngomong mah dhewe. ngomong dhewean sak jam ya iso. Iki ono sing nakoki tak jawab biasanya ngomong dhewe aku gendut malah. Yo ngalor ngidul nyatane tekan ndi Mas. Gak kerasa wis 20 menit Mas Eko. Anjir. Ya wes Mas Eko mungkin kalau sik wae Mas Eko iki Monggo, Mas Eko. bisa sak jam gitu terus. Ya gitu teman-teman Cinta Farm Flora. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Mas Eko karena telah terus Mbak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Mas Eko. Pengangguran, saya itu pengangguran. Untuk bisa menerima kita untuk menemani ngobrol. Monggo los Mas, nek mau main ke sini, mau buat konten apapun los, monggo. Nggih, Kapanpun boleh. nggih, matur nuwun Mas Eko sekali lagi. Terima kasih ya. Bolo udah menonton. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjut next lagi, mungkin kita dolan lagi ke Pondok Etapa Flora. Terima kasih Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.